Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik! Ya, kita bertemu lagi di Victory Kids minggu ini. Yuk, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita nyanyi lagu apa nih, Kak? Oh, sukacitaku. Sip, karena lagunya Oh Sukacitaku, kita harus bersukacita. Ayo, kita bangkit berdiri. Yuk, kita mulai mau nyanyi Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Ke kanan, kiri Kak. Ke depan ya. Pom pom pom. Yeay! Semua udah pada sukacita. Sekarang kita mau nyanyiin lagu yang kedua. Lagu apa nih, Kak? Kita mau jalan serta Yesus. Ya, ayo kita jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik di rumah? Tentu pagi hari ini pasti adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Kakak percaya bahwa karena anugerah Tuhan, adik-adik pasti masih dalam kondisi sehat. Adik-adik sekalipun tidak bisa beribadah di gereja, tapi adik-adik masih bisa beribadah di rumah secara online. Nah, hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari adik-adik di rumah boleh tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak Victory Kids, kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, memberikan kami pengertian, sehingga kami boleh memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih buat
Kak Pani, terima kasih buat Kak Yolanda, Kak Denis yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian tadi pagi ya. Nah hari ini adik-adik misalnya sudah siap mendengar firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya dulu nih, minggu yang lalu Kak Denis cerita tentang apa ya? Ada yang masih ingat enggak? Ada yang ingat? Cerita apa sih Kak Denis ya? Minggu yang lalu Kak Denis bercerita misalnya bahwa tema yang minggu lalu Kak Denis bercerita bahwa Allah mengkhususkan hari Sabat. Nah adik-adik masih ingat ya misalnya Allah mengkhususkan hari Sabat. Nah hari ini kita akan melanjutkan misalnya bahwa Allah misalnya waktu itu kan sudah menciptakan manusia ya misalnya, dan Allah menempatkan manusia pertama itu di mana ya adik-adik ya? Nah Allah menciptakan manusia pertama itu dan menempatkan mereka di satu taman yang Allah sendiri yang membuatnya ya adik-adik ya. Allah sendiri yang membuat taman itu. Nah adik-adik masih ingat taman itu apa ya? Taman itu adalah Taman Eden misalnya. Di sana misalnya Allah menempatkan Adam ya. Misalnya Allah menempatkan Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan satu taman yang sangat indah sekali adik-adik ya. Yang mungkin dikatakan misalnya bahwa taman yang sempurna. Karena bukan manusia yang membuat taman tersebut adik-adik. Tetapi adalah Allah sendiri. Nah adik-adik hari ini misalnya kita belajar misalnya bahwa di taman itu juga misalnya tentu tidak seru ya adik-adik kalau tidak ada sungai di taman tersebut gitu ya. Nah Allah juga misalnya di taman itu Allah misalnya ada sungai yang mengalir yang bisa memberikan pertumbuhan yang mungkin subur bagi tanaman yang ada di sekitar Taman Eden ya. Misalnya adik-adik tahu nggak misalnya nama sungai yang ada di Taman Eden tersebut? Misalnya sungai yang pertama itu adalah namanya Pishon adik-adik ya. Terus sungai yang kedua itu namanya Gihon. Terus sungai yang ketiga adalah Tigris. Dan sungai yang keempat adalah Efrat ya misalnya. Nah sungai-sungai ini lah yang membuat taman di sekitar Taman Eden itu indah, subur tanaman di sana gitu ya adik-adik ya. Dan Allah juga tidak hanya menempatkan misalnya Adam dan Hawa di taman tersebut ya. Tapi dengan tumbuh-tumbuhan yang sangat indah, pohon-pohon yang sangat bagus ya. Yang benar-benar sempurna tadi Allah sudah ciptakan taman tersebut gitu ya misalnya. Sangat-sangat istimewa. Wah tentu ya Adam dan Hawa itu senang banget ya adik-adik ya. Mereka sangat senang. Mereka mungkin happy ya misalnya karena mereka tinggal satu taman yang sangat indah. Dan mereka yang akan mengelola taman tersebut adik-adik ya. Wah adik-adik pasti pernah ya pergi ke satu taman. Taman yang ada di dunia ini juga ya. Yang mungkin adik-adik pernah berlibur. Adik-adik mungkin pernah misalnya temasa gitu ya. Misalnya bersama papa mama. Wah adik-adik misalnya ke tempat yang sangat indah juga ya misalnya. Nah yang misalnya dibuat oleh manusia ya misalnya ya mereka ya misalnya taman tersebut misalnya yang ditata oleh manusia gitu. Tapi terlebih lagi yang misalnya di mana Adam tinggal satu taman yang di mana Tuhan sendiri yang membuatnya adik-adik misalnya. Pasti sangat indah sekali ya. Berbeda dengan manusia yang membuatnya gitu misalnya. Pasti sangat indah sekali adik-adik ya misalnya. Nah hari ini coba adik-adik ingat nggak misalnya tumbuhan apa sih yang adik-adik ingat? Yang adik-adik pernah tahu gitu misalnya. Tumbuhan apa yuk? Misalnya kalau yang buahnya tuh merah misalnya gitu ya. Misalnya yang manis sekali buahnya gitu ya misalnya. Misalnya buah tersebut gitu misalnya sering mungkin adik-adik pernah makan buahnya gitu ya. Coba kalau kakak sebutkan buah apel, pasti adik-adik pasti tahu ya apel ya, sudah tidak asing lagi bagi adik-adik. Adik-adik sering makan buah apel gitu ya misalnya yang dibelikan oleh mungkin mama di supermarket gitu misalnya bahwa apel itu sangat enak ya adik-adik ya, manis gitu ya misalnya yang membuat mungkin kita sehat kalau kita mengkonsumsi buah tersebut gitu ya misalnya. Nah adik-adik mungkin ada tahu juga mungkin tumbuh-tumbuhan yang lain yang Tuhan sudah ciptakan di taman tersebut ya. Misalnya ada mungkin bunga mawar, bunga anggrek, bahkan mungkin ada tidak hanya sekedar misalnya bunga-bunga yang lain, tapi juga ada hewan-hewan, ada binatang-binatang lain yang ada di Taman Eden tersebut ya. Nah contoh adik-adik misalnya mungkin tahu nggak misalnya ada binatang apa yang adik-adik pernah tahu misalnya. Kalau yang hidungnya panjang apa adik-adik ya?
Wah, hidungnya panjang apa ya Kak? Hidungnya panjang itu biasanya namanya gajah gitu ya misalnya. Terus kalau yang tinggi gitu lehernya itu apa ya? Pasti adik-adik juga tahu jerapah ya, misalnya yang tinggi sekali gitu, misalnya itu misalnya Tuhan juga ciptakan dan Tuhan juga tempatkan di sana ada di Taman Eden. Dan banyak sekali binatang-binatang yang lain yang Allah ciptakan ya, di mana misalnya bahwa Bapak Adam lah yang mungkin memberikan nama semua binatang-binatang ada di dalam Taman Eden tersebut. Bahkan juga Bapak Adam juga misalnya yang memberikan nama bagi pohon-pohon yang telah Allah ciptakan tersebut adik-adik ya. Adik-adik boleh membuka mungkin di rumah ya, di Kejadian pasal 2 di ayat yang ke-16 dan 17 gitu ya. Di Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 demikian firman Tuhan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Pohon pengetahuan baik dan jahat yang itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau akan mati. Nah itu satu perjanjian Allah dengan Adam ya adik-adik ya misalnya. Dan hari ini kita melihat misalnya bahwa Allah jauh melebihi dari ciptaannya Adam. Allah lebih tahu misalnya apa yang akan terjadi ke depannya gitu misalnya adik-adik ya. Dan misalnya mampukah Adam mentaati perintah Allah di dalam kehidupannya ketika dia berada di dalam taman tersebut gitu misalnya. Dan tadi Allah sudah memberikan satu warning ya, satu peringatan kepada Adam tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ya adik-adik Emsa. Karena waktu itu Adam dan Hawa mereka sangat dekat dengan Allah karena kehadiran Allah mereka bisa rasakan di dalam taman tersebut ketika mereka masih mentaati, ketika mereka masih mau berelasi dengan Tuhan, mempercayakan Tuhan di dalam kehidupan dan mentaati setiap perintah Tuhan di dalam kehidupannya misalnya. Nah adik-adik hari ini apakah Adam dan Hawa itu mereka belum menjadi seorang pribadi yang taat? Mereka mau taat enggak? Apa yang diperintahkan oleh Allah tadi? Misalnya mereka tidak boleh menyentuh, tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat misalnya. Nah hari ini kalau Adam gagal mentaati perintah Tuhan tersebut, Adam akan mati. Seperti yang telah diperintahkan Allah kepada Adam ya adik-adik. Hari ini misalnya bahwa Allah sangat mengasihi Adam adik-adik tentu ya, misalnya bahwa dengan Allah menempatkan Adam di Taman Eden ya, misalnya di mana taman yang sempurna, taman yang sangat indah sekali, di mana Adam bisa makan sepuasnya, buah apapun ada di sana gitu misalnya. Dan tumbuh-tumbuhan yang benar-benar begitu indah di mana Allah sudah menciptakan bagi Adam dan Hawa dan memberikan semuanya bagi Adam dan Hawa. Tapi hari ini misalnya kita mau belajar apakah Adam tetap mengasihi Allah. Apakah Adam tetap mengasihi atau misalnya mentaati perintah Tuhan di dalam kehidupannya misalnya. Apakah Adam benar-benar mempercayakan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan Adam? Nah, hari ini kita mau melihat misalnya bahwa Adam misalnya diberikan satu misalnya perintah tadi bahwa dia harus mentaati, dia harus benar-benar mempercayakan Tuhan di dalam kehidupan. Dia harus mentaati dan melakukan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Hari ini kita mau lihat misalnya berhasilkah Adam memelihara perjanjian dengan Allah? Berhasilkah Adam menjaga perintah Tuhan di dalam kehidupannya? Akankah Adam memuliakan Allah adik-adik di dalam kehidupannya? Akankah Adam mengasihi Allah sepenuhnya di dalam kehidupannya? Nah hari ini kita akan lihat misalnya kelanjutan ceritanya ya. Di minggu depan kita akan melihat kalau kita mau menjadi sahabat Allah, kalau kita mau menjadi misalnya kekasihnya Allah, kalau kita mau menjadi sahabatnya Allah, kita harus mentaati perintah Tuhan. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Kita tidak boleh mengabaikan ya adik-adik ya. Kita misalnya kalau kita mau menjadi sahabat Allah, kita harus melakukan perintah Tuhan. Kita harus mentaatinya. Tidak hanya sekedar kita membaca firman Tuhan mungkin di rumahnya, tapi kita juga harus mempraktekannya. Kita melakukannya. Karena kita
mau menjadi sahabat Allah gitu. Misalnya kita tidak hanya sekedar misalnya mendengar saja, tapi kita juga boleh menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan ayat hafalan kita pada minggu ini, kita akan ayat hafalan kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-14 adik-adik ya, demikian bahwa kamu adalah sahabatku, kata misalnya, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kata Tuhan Yesus, misalnya bahwa kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan Yesus, di dalam tadi ayat hafalan kita di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14, bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Wah, adik-adik di rumah gimana? Apakah mau menjadi sahabat Tuhan Yesus? Adik-adik sudah siap untuk melakukan perintah Tuhan? Adik-adik mau mentaati setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan adik-adik di rumah? Apakah adik-adik sudah menjadi seorang anak yang benar-benar mentaati Tuhan, melakukan perintah Tuhan? Kalau adik-adik mau menjadi sahabat sejatinya Tuhan Yesus, tadi perintah Tuhan Yesus bahwa kita harus melakukan semua perintah Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan, yang ada di dalam Alkitab gitu ya misalnya. Dan kita akan menjadi sahabatnya Tuhan. Kita akan menjadi sahabat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita mau melihat misalnya bahwa kelanjutannya minggu depannya adik-adik ya. Misalnya kita mau lihat apakah Adam berhasil mentaati. Apakah Adam berhasil misalnya melakukan perintah Tuhan dengan janji yang telah Allah berikan kepadanya. Kita rindu misalnya bahwa adik-adik juga di rumah boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang mentaati Tuhan sepenuh hatinya, dan sungguh-sungguh adik-adik mau melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Nah, hari ini firman Tuhan mungkin sampai di sini, adik-adik harus juga menjadi anak yang mengasihi Tuhan, anak yang cinta Tuhan, anak yang taat, dan lakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena adik-adik akan menjadi sahabatnya Tuhan, dan adik-adik akan menjadi kesayangan Tuhan. Oke adik-adik, misalnya kita akan tutup firman Tuhan pada hari ini dengan kita berdoa. Mari adik-adik lipat tangannya di rumah, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan satu perintah kepada Adam, diberilah kami mau belajar bahwa Adam benar-benar menjadi Adam yang mengasihi Tuhan, Adam yang sungguh-sungguh mentaati perintah Tuhan, Adam yang benar-benar mentaati setiap perjanjian yang sudah Allah berikan bagi Adam. Hari ini kami juga mau belajar, kami belum menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kami juga tidak ingin bahwa kami memberikan hati kami kepada iblis, tapi kami mau memberikan hidup kami kepada Tuhan Yesus sebagai sahabat kami yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bisa menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Victory Kids yang sungguh menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Dengan kami mau mentaati perintah Tuhan, dengan kami mau mentaati orang tua kami, dan kami juga menjadi anak yang sangat-sangat mencintai Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari adik-adik boleh mengangkat tangannya, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Tuhan, berkat penyertaan Tuhan. Dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.